Selamat pagi, nama saya Maria Yosefina Maing, mahasiswa semester 5 Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi pada mata kuliah Statistik Matematika 2, yaitu tentang distribusi pendekatan. Terdapat 4 cara untuk menyelesaikan masalah pada distribusi pendekatan, yaitu yang pertama, penyelesaian dengan fungsi distribusi, yang kedua, penyelesaian dengan fungsi pembangkit momen, yang ketiga, penyelesaian dengan dalil limit pusat, yang keempat, konvergen stokastik. Pembahasan yang pertama adalah penyelesaian dengan fungsi distribusi. Misalkan fny adalah fungsi distribusi dari peubah acak yn yang bergantung pada bilangan positif n, jika fy adalah fungsi distribusi dan limit fny sama dengan fy di mana n mendekati tak hingga, untuk setiap nilai y yang mengakibatkan fy kontinu, maka peubah acak yn dikatakan mempunyai distribusi pendekatan dengan fungsi distribusi fy. Penentuan distribusi pendekatan dengan menggunakan fungsi distribusi dapat dinyatakan sebagai konvergen dalam distribusi. Misalkan Z1, Z2, Z3, dan seterusnya sampai Z ke N adalah barisan dari peubah acak yang didefinisikan atas ruang sampel yang sama S. Misalkan pula Z adalah peubah acak lain yang didefinisikan atas ruang sampel S. Peubah acak Zn dikatakan konvergen dalam distribusi ke Z jika limit Fznt sama dengan Fzt di mana n mendekati tak hingga. Yang kedua, penyelesaian dengan fungsi pembangkit momen. Misalkan peubah acak Yn mempunyai fungsi distribusi Fny dan fungsi pembangkit momennya Mtn ada untuk T lebih besar negatif H, lebih kecil H lebih besar 0, dan setiap N. Jika ada fungsi distribusi Fy dan fungsi pembangkit momennya Mt untuk nilai mutlak T lebih kecil sama dengan Ht lebih kecil H, sedemikian sehingga limit Mtn sama dengan Mt di mana N mendekati tak hingga. Yang ketiga, penyelesaian dengan dalil limit fungsi. Dalam hal ini, peubah acaknya berupa jumlah dan rata-rata dengan menggunakan transformasi tertentu atau angka baku akan berdistribusi normal baku. Jika X1, X2, X3, dan seterusnya sampai X ke N menunjukkan sampel acak dari distribusi yang mempunyai rata mu dan varians sigma kuadrat, maka peubah acaknya adalah Yn sama dengan sigma xt kurang n kali mu, di mana I sama dengan T sampai ke N dibagi sigma kali akar N. Sehingga Yn sama dengan X bar kurang mu per sigma bagi akar N. Keduanya akan berdistribusi N, 0, dan 1. Yang keempat, konvergen stokastik. Misalkan Fny merupakan fungsi distribusi dari peubah acak Yn yang distribusinya bergantung pada bilangan positif n. Jika C menunjukkan sebuah konstanta yang tidak bergantung pada n, maka peubah acak Yn dikatakan konvergen stokastik ke C jika dan hanya jika untuk setiap elemen lebih besar 0 berlaku limit P kali nilai mutlak Yn kurang C lebih kecil elemen sama dengan 1, di mana n mendekati tak hingga. Penentuan konvergen stokastik sebuah statistik terhadap parameter atau konstanta dapat dinyatakan sebagai konvergen dalam peluang. Penentuan konvergen stokastik atau konvergen dalam peluang dilakukan dengan menggunakan bantuan pertidaksamaan Chebyshev, yaitu yang pertama, P dikali nilai mutlak X kurang mu lebih kecil K kali sigma lebih besar sama dengan 1 dikurangi 1 per K kuadrat. Persamaan yang kedua, P dikali nilai mutlak X kurang mu lebih besar sama dengan K kali sigma lebih kecil sama dengan 1 dikurangi 1 per K kuadrat. Di dalam konvergen stokastik terdapat dalil, yaitu yang pertama,
Dalil 1, misalkan FNU menunjukkan fungsi distribusi dari peubah acak UN yang distribusinya bergantung pada bilangan positif N. Jika UN konvergen ke stokastik ke C, C tidak sama dengan 0, maka UN per C konvergen stokastik ke 1. Dalil kedua, misalkan FNU menunjukkan fungsi distribusi dari peubah acak UN yang distribusinya bergantung pada bilangan bulat positif N. Jika UN konvergen stokastik ke C, C tidak sama dengan 0, dan P UN lebih kecil 0 sama dengan 0 untuk setiap N, maka akar UN konvergen stokastik ke akar C. Dalil yang ketiga, jika peubah acak UN dan Vn konvergen stokastik masing-masing ke konstanta C dan D, maka yang pertama UN kali Vn konvergen stokastik ke konstanta C kali D. Yang kedua, UN per Vn konvergen stokastik ke konstanta C per D dengan D tidak sama dengan 0. Sekarang saya akan membahas contoh soalnya. Yang pertama, misalkan X bar adalah rata dari sampel acak berukuran 75 dari distribusi dengan fungsi kepadatan peluang berbentuk Fx sama dengan 1, di mana X lebih besar 0, lebih kecil negatif 1, 0 lainnya. Maka hitunglah P kali 0,45 lebih kecil X bar lebih kecil 0,55. Yang pertama, kita menghitung terlebih dahulu ekspektasi X dan varian X-nya. Ekspektasi X itu sama dengan mu. Maka di sini kita akan mencari nilai mu1 dan mu2 dengan persamaannya mu1 sama dengan ekspektasi X sama dengan integral dari X dx dengan batas bawah 0 dan batas atas 1 sama dengan 1/2, dan mu2 sama dengan ekspektasi kali X kuadrat sama dengan integral dari X kuadrat dx dengan batas bawah 0 dan batas atas 1 sama dengan 1/3. Setelah mencari nilai ekspektasi X, kita mencari nilai varian X. Varian X sama dengan sigma kuadrat, sehingga varian X itu sama dengan 1/3 dikurangi 1/4 sama dengan 1/12. Ketika kita sudah mendapat nilai ekspektasi X dan varian X, maka kita bisa mendapat nilai dari P kali 0,45 lebih kecil X bar lebih kecil 0,55, yaitu 0,866. Sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan saya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.